Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema zakat, teori zakat, dan simulasi perhitungan zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang, yaitu setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syarah, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syarah dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi zakat tertentu. Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak, al-mustahiq. Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Mustahiq zakat. Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam penyaluran dana zakat, pihak penerima zakat atau mustahiq sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Penerima dana zakat juga telah diatur dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, atau untuk memerdekakan budak, orang-orang yang beruntung untuk jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi hanya 8 asnaf atau kelompok yang berhak menerima dana zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, gorimin, maksudnya orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Kemudian orang miskin yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau yang pokok sehari-hari pada taraf minimal. Yang ketiga yaitu amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Kemudian mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam, rikob yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya, gorimin yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan, sabilillah yaitu untuk kepentingan jalan Allah, dan ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Slide yang selanjutnya yaitu membahas tentang harta apa aja sih yang dizakatkan. Nah, zakat sendiri itu merupakan salah satu pilar dari 5 rukun Islam. Allah juga telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka. Dan berikut jenis harta yang dizakatkan serta beberapa kriteria harta kekayaan yang wajib dizakati. Kekayaan atau harta yang wajib dizakatkan itu seperti binatang ternak, emas, perak, atau zakat uang, serta kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang, hasil laut, investasi pabrik gedung, dan lain-lain, pencarian dan hasil profesi, saham, serta obligasi. Nah, kita masuk ke apa aja tuh kriteria harta kekayaan yang wajib dizakati. Masuk yang pertama yaitu kepemilikan penuh. Maksud harta kekayaan tersebut sepenuhnya milik pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan orang lain. Adapun harta yang tidak sepenuhnya milik sendiri yaitu seperti harta haram, harta wakaf, dan aset piutang yang masih di tangan orang.
Waktu pembayaran zakat. Waktu pembayaran zakat fitrah ada beberapa waktu dan hukum dalam membayar zakat tersebut, antara lain waktu mubah, yakni pada awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Kedua, waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang ketiga, waktu sunnah, yakni salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Adapun pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Waktu pembayaran zakat mal. Dalam bahasa Arab, harta disebut mal, yang salah satu dari artinya adalah kecenderungan hati. Sesuai dengan namanya itu, semua manusia secara relatif memiliki kecenderungan yang kuat terhadap harta dan menyukainya. Waktu pembayaran zakat mal, tak ada ketentuan waktu dikeluarkannya zakat mal. Jika harta telah mencapai 1 nisab dalam 1 tahun, maka saat itulah zakat mal harus dikeluarkan. Karena jenis harta benda banyak bentuknya, maka zakat mal pun memiliki sejumlah kategori. Zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah ini harus dibayarkan sejumlah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras per orang, atau bisa diganti dengan uang yang senilai dengan beras tersebut. Zakat perniagaan atau perdagangan. Contoh, Bapak Ahmad seorang pedagang peralatan rumah tangga. Ia memiliki aset yang diputar sebanyak Rp 100 juta setiap bulannya. Ia mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta per bulan. Usaha itu ia mulai pada tanggal 1 Ramadan 1438 Hijriah. Setelah berjalan 1 tahun dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp 7 juta. Jawaban: zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas. Nisabnya adalah 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Aset atau modal yang dimiliki Rp 100 juta. Keuntungan setiap bulan Rp 5 juta kali 12 bulan berarti 60 juta. Hutang sejumlah Rp 7 juta. Perhitungan zakatnya ialah laba bersih kali 25%. Sama dengan zakat 60 juta kali 25% sama dengan 5.525.000. Maka zakat yang harus dibayar oleh Bapak Ahmad adalah Rp5.525.000. Zakat penghasilan atau juga bisa disebut zakat profesi. Contoh, jika gaji si A sebesar 20 juta per bulan, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari gaji tersebut, yaitu sebesar 500.000. Sedangkan jika dibayarkan per tahun, jumlahnya menjadi 6 juta. Karena 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Zakat pertanian atau juga disebut zakat perkebunan. Contoh, Bapak Ahmad memiliki hasil panen sawit sebanyak 30.000 kg yang murni dihasilkan dari tada hujan tanpa irigasi. Biaya yang harus ia keluarkan untuk penghasilan panen tersebut yaitu 2.255.000. Jawaban: nisab zakat perkebunan yaitu 653 kg gabah atau setara Rp 2.938.500 dengan asumsi harga gabah pada saat jatuh tempo 2.000 per kilogram. Kadar zakatnya yaitu 10% karena tidak adanya biaya tambahan atau tanpa
penggunaan irigasi. Hutang yang harus dibayar yaitu sebesar Rp2.250.000. Perhitungan zakatnya adalah hasil bersih kali harga gabah ambil hutang kali 10% sama dengan zakat. Maka hasil panen 30.000 kg kali 2.000 per kilogram sama dengan 60 juta ambil Rp2.250.000 sama dengan Rp57.750.000 kali 10%, maka sama dengan Rp5.775.000. Maka zakat hasil perkebunan yang harus dibayar oleh Bapak Ahmad yaitu Rp5.775.000. D. Zakat ternak wajib dibayarkan ketika sudah mencapai nisab dan haul. Kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun. Contoh simulasinya yaitu 40-120 ekor kambing, haul 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing umur 1 tahun. 120-200 ekor kambing, haul 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 200 ekor kambing. Jadi, setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor, umur 1 tahun. Nah, untuk ternak dari sapi bisa disimulasikan 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor, umur 1 tahun. 40 ekor sapi, haul 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor, umur 2 tahun. Jadi setiap bertambahnya 30 ekor, zakat bertambah 1 ekor yang berumur 1 tahun. Dan setiap bertambahnya 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor, umur 2 tahun. E. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab, yaitu 85 gram untuk emas dan 672 gram untuk perak, dan haul 1 tahun dengan kadar 2,5%. Contoh simulasinya yaitu si A mempunyai emas sebesar 200 gram. Setelah genap 1 tahun, maka si A wajib membayar zakat sebesar 200 dikali 2,5%. Maka zakat wajib yang dibayarkan oleh si A yaitu 5 gram emas. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi video kelompok kami, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.